Oke, setelah selesai membuat desain panel parit bawah dari box speaker CLA dengan menggunakan software SketchUp, maka langkah yang berikutnya adalah kita edit file tersebut dengan menggunakan software CorelDRAW. Oke, untuk langkah yang pertama, sebelum membuka software CorelDRAW, kita matikan dulu koneksi internet. Setelah koneksi internet terputus, baru kita buka software CorelDRAW. Jika muncul peringatan seperti ini kita klik close. Lalu kita tunggu sampai software CorelDRAW-nya terbuka. Setelah software CorelDRAW-nya terbuka seperti ini, maka koneksi internet dapat kita hubungkan kembali. Oke, langkah yang berikutnya kita buat file baru. Caranya klik menu file, lalu kita pilih new. Saat muncul jendela create a new document seperti ini, langkah yang pertama kita atur area kerja atau kertas sesuai dengan material multiplat yang akan dipotong dengan menggunakan mesin CNC. Karena tadi ukuran parit panel bawah adalah 78 cm x 139 cm, maka di sini saya buat ukuran kertasnya melebihi ukuran dari panel parit bawah, yaitu sekitar 800 mm kali 1500 mm atau 80 cm kali 150 cm. Ini kita sesuaikan dengan area multiplat yang akan dipotong untuk membuat panel parit bagian bawah dari box speaker CLA. Lalu di sini kita klik OK. Nah, setelah muncul area kertas seperti ini, langkah berikutnya kita masukkan file panel parit bagian bawah DXF yang dibuat dengan menggunakan SketchUp tadi ke area ini. Caranya di sini kita klik menu file, lalu kita pilih import. Lalu kita buka file panel parit bawah .dxf yang sudah dibuat dengan menggunakan software SketchUp. Kita cari filenya, file DXF yang sudah dibuat dengan menggunakan software SketchUp, lalu kita klik import. Nah, saat muncul jendela import AutoCAD file seperti ini, untuk 3D projection kita pilih top, lalu kita pilih auto reduce nodes, dan untuk unitnya kita pilih automatic, scalingnya 1:1, lalu kita klik OK. Nah, setelah muncul tulisan seperti ini tinggal kita tekan enter pada keyboard. Maka file panel parit bagian bawah tadi akan ditambahkan ke area kertas seperti ini. Setelah selesai menambahkan file panel parit bawah DXF yang sudah dibuat dengan menggunakan SketchUp, selanjutnya kita deteksi area-area panel parit.
agar memudahkan waktu mengedit dengan menggunakan software Aspir. Cara melakukan deteksinya, di sini kita gunakan fitur Smart Fill Tool. Kita gunakan fitur Smart Fill Tool yang ada di bagian kiri bawah. Ini kita klik, lalu kita arahkan kursor ke area panel parit yang akan dideteksi. Misalnya kita deteksi parit bagian atas ini, kita arahkan kursor ke sini lalu kita klik. Begitu juga untuk area panel parit yang lain, kita klik di area panel parit yang akan dideteksi lalu kita klik. Di bawah juga kita arahkan ke area panel parit lalu kita klik. Kita gunakan fitur Smart Fill Tool untuk mendeteksi area parit. Kita arahkan untuk parit yang bagian sisi luar juga sama, kita klik. Untuk yang belakang sama yang bawah. Nah, seperti ini. Ini untuk mendeteksi area panel parit. Setelah selesai, kita gunakan fitur Pick Tool atau kita tekan spasi pada keyboard. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai mendeteksi seluruh area parit dengan menggunakan fitur Smart Fill Tool, selanjutnya kita gabungkan sisi-sisi panel parit yang bagian luar. Caranya kita tekan Shift pada keyboard, lalu kita arahkan kursor ke area panel parit yang akan digabungkan. Misalnya di sini atas kita klik, lalu samping kita klik. Kita besarkan dulu, kita Shift pada keyboard, lalu bagian atas parit atas kita klik, parit belakang kita klik, lalu yang bawah kita klik. Nah, setelah ketiga area parit bagian atas, belakang, dan bawah ini sudah di blok, selanjutnya kita tekan fitur Wheel untuk menggabungkannya. Nah, maka ketiga parit atas, belakang, dan bawah sudah digabungkan. Setelah itu kita geser seluruh hasil deteksi area panel parit ke arah kiri untuk membedakannya. Caranya kita blok, kita tekan Shift pada keyboard, lalu kita klik area parit yang mau dipindahkan, kita klik. Nah, setelah kita klik, kita tekan Ctrl G pada keyboard atau kita gabungkan. Caranya tekan Ctrl plus G pada keyboard, lalu kita geser ke, kita klik tahan lalu geser ke kiri. Jika seperti ini berarti ini masih keliru, karena yang akan kita geser adalah parit yang terdeteksi saja. Ini masih ada garis. Ini kita tekan Ctrl Z dulu atau kita undo dulu. Kita undo. Kita undo lagi. Undo group. Kalau terlalu susah untuk mengklik area-area parit, kita bisa menghapus saja area belakang yang berupa garis-garis tadi. Caranya kita klik di area kosong, di area DXF yang kosong ini kita klik.
atau kita hapus, atau baiknya kita gabungkan saja, kita ambil area-areanya saja. Caranya tekan shift pada keyboard, lalu kita arahkan kursor ke area parit yang terdeteksi. Ini kita klik area parit, ini kita klik sambil tetap menekan shift pada keyboard. Lalu yang area parit tengah ini kita klik tetap sambil menekan shift pada keyboard. Lalu untuk area yang bawah juga sama, ini kita klik. Lalu untuk area yang atas, belakang dan bawah yang sudah digabungkan juga kita klik. Nah, setelah kita klik semua area parit dengan tetap menekan shift pada keyboard, selanjutnya kita coba geser. Caranya kita arahkan kursor ke salah satu area parit. Kita klik tahan, lalu kita geser mouse ke arah kiri atau ke arah kanan. Maka untuk area parit yang sudah terdeteksi akan dipisahkan seperti ini. Ini kita geser untuk memudahkan. Jika sudah area parit yang terdeteksi sudah terpisah dari garis DXF seperti ini kita gabung. Caranya kita klik kanan pada area parit yang sudah dipindahkan, klik kanan, lalu kita pilih group object seperti ini. Maka proses deteksi untuk area parit yang akan dipotong dengan menggunakan CNC sudah selesai. Yang gambar garis ini adalah yang dibuat dengan menggunakan software SketchUp. Sedangkan yang area-area ini yang berwarna ini adalah hasil deteksi yang kita lakukan dengan menggunakan software CorelDRAW. Seperti ini hasilnya. Jika sudah selesai, langkah berikutnya kita buat area potong untuk sisi bagian luar panel parit. Caranya di sini kita gunakan fitur rectangle tool. Ini kita klik, lalu kita arahkan ke pojok kiri atas sampai muncul not seperti ini. Ini kita klik, lalu kita tarik ke sisi pojok kanan bawah. Nah, caranya kita ulang lagi dari pojok kiri atas sampai muncul not seperti ini. Ini kita klik tahan, lalu kita tarik ke pojok kanan bawah sampai muncul tulisan not seperti ini, baru kita lepas. Maka kita sudah menggambarkan kotak untuk pemotongan area panel parit. Selanjutnya kita tekan pick tool, lalu kita hapus file DXF yang berupa garis yang ada di tengah. Ini kita blok, lalu kita delete, tekan delete pada keyboard. Lalu untuk hasil area parit yang terdeteksi ini juga kita blok, lalu kita klik kanan, group object, lalu kita tekan P pada keyboard untuk menggeser hasil area ini ke tengah. Kita tekan P pada keyboard. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah selesai melakukan deteksi area parit, selanjutnya kita ekspor ke dalam bentuk DXF kembali. Caranya
kita klik menu file, lalu kita klik menu file, lalu pilih ekspor. Setelah itu kita simpan di folder yang sama, di folder dimana kita menyimpan hasil desain panel dengan menggunakan software SketchUp yang sebelumnya. Ini kita namakan filenya di sini. Kita berikan nama panel parit bawah final, karena final yang berarti siap untuk diolah atau diproses dengan menggunakan software Aspir. Lalu untuk save as type-nya di sini kita pilih DXF AutoCAD. Save as type kita pilih DXF AutoCAD. Lalu kita klik ekspor. Nah, saat muncul tampilan seperti ini kita atur export versionnya AutoCAD, lalu export unit milimeter, export text as ini kita pilih curve, lalu untuk warnanya kita pilih hitam, lalu klik OK. Nah, kita cek di folder kita menyimpan hasil ekspor file ini. Ini sudah berhasil, hasilnya panel parit bawah yang final ini. Selanjutnya siap untuk diproses dengan menggunakan software Aspir. Setelah itu, sebelumnya kita simpan dulu hasil editing kita dengan menggunakan CorelDRAW. Kita simpan dulu file ini agar sewaktu-waktu kalau butuh tinggal kita edit kembali. Lanjut ini kita simpan dulu. Setelah selesai mendapatkan file panel parit bawah DXF dari CorelDRAW, selanjutnya kita proses dengan menggunakan software Aspir. Kita buka software Aspirnya. Kita buka software Aspir yang sudah diinstal. Tunggu sampai softwarenya terbuka. Setelah software Aspirnya terbuka seperti ini kita buat file baru. Caranya kita klik menu file, lalu kita pilih new. Setelah muncul jendela job setup seperti ini pada job type kita pilih single side, lalu job size-nya kita atur sesuai dengan area multiplex yang akan dipotong. Ini bisa dimasukkan sama dengan pengaturan yang ada di Corel tadi, atau disesuaikan dengan multiplex yang mau dipotong dengan menggunakan CNC. Untuk width-nya backbar X ini 80 cm atau 800 mm. Lalu untuk height-nya atau Y-nya atau panjang, berarti kalau menggunakan 150 cm berarti di sini 1500 mm. Lalu untuk ketebalan multiplex-nya ini disesuaikan, bisa menggunakan yang 20 mm atau yang 18 mm. Lalu untuk yang unit kita pilih milimeter. Lalu Z0 position kita pilih di material surface. Lalu untuk X Y datum position atau posisi nolnya
ini kita pilih di tengah. Ini berarti nanti kalau mau memotong dengan menggunakan CNC, kita atur dulu toolnya di tengah material yang akan dipotong. Lalu untuk modelingnya ini kita pilih yang beach, kita pilih wood atau beach dark, lalu kita klik OK. Setelah itu kita tambahkan file DXF yang sudah diedit dengan menggunakan Corel tadi ke area kerja. Caranya kita klik menu file, lalu kita pilih import, lalu pilih import vektor. Nah, setelah itu kita pilih panel parit bawah final yang sudah diedit dengan menggunakan software Corel, lalu klik open. Nah, maka akan ditambahkan hasil filenya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini sudah digabungkan untuk area panel parit yang bagian samping, dan juga untuk area yang tengah-tengah ini semua sudah dideteksi. Jadi kita tidak perlu memotong-motongnya lagi kalau sudah diedit dengan menggunakan software Corel Draw. Selanjutnya kita gabungkan area-area panel parit yang bagian atas. Ini kita blok. Untuk area yang atas ini kita blok sampai warnanya menjadi merah muda seperti ini. Lalu kita group. Caranya klik kanan, pilih group object, maka akan digabungkan seperti ini. Begitu juga dengan yang tengah. Ini kita klik. Nah, kalau tidak menggunakan blok, caranya kita tekan shift pada keyboard, lalu kita klik vektor atau garis yang mau digabungkan. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kanan, pilih group object. Nah, sama untuk yang bawah ini kita tekan shift pada keyboard, kita klik garis yang mau digabungkan. Seperti ini, lalu klik kanan, lalu pilih group object. Seperti ini. Jadi ketika ada 3 parit bagian dalam dan 1 parit sisi luar, lalu sisi parit sisi luar yang ini, lalu ada area garis untuk pemotongan. Selanjutnya setelah selesai menggabungkan area-area parit, selanjutnya di sini kita klik toolpad, lalu kita klik auto hide-nya, seperti ini. Lalu kita klik material setup, thickness-nya ini berarti tebal multiplex 18 mm, titik nolnya ada di tengah, Z0 di material surface yang ini tidak usah diubah untuk model position material. Lalu untuk yang rapid Z gaps above material, ini untuk clearance-nya kita masukkan 10 mm, plungnya 1, lalu yang home atau start point-nya kita pilih 0 semua. Untuk yang Z gap above ini kita atur ke 10, lalu kita klik OK. Setelah itu kita lakukan pengaturan pocket untuk parit yang sisi dalam. Caranya kita tekan shift pada keyboard, lalu kita klik parit yang sisi dalam. Nah, ketiga parit ini kita klik sampai berubah menjadi merah muda seperti ini, lalu kita group, klik kanan, group object. Maka ketiga parit dalam akan
gabungkan. Nah, setelah selesai menggabungkan parit bagian dalam, ini kita klik fitur Pocket Toolpad. Lalu setelah klik Pocket Toolpad, untuk cutting depth-nya, start depth nilainya 0. Lalu untuk cutting depth, ini adalah kedalaman seberapa dalam kita membuat parit bagian tengah. Di sini saya atur 5 mm. Berarti nanti material multiplat akan dicoak sedalam 5 mm untuk parit bagian dalam. Lalu setelah mengatur cut depth, selanjutnya kita pilih toolnya. Ini kita klik select. Lalu kita pilih sesuai dengan end mill yang kita gunakan. Kalau misalnya end mill yang mau kita gunakan tidak ada di sini, caranya kita buat end mill yang baru. Caranya di sini kita klik end mill ini, lalu kita klik tanda tambah, pilih tanda tambah yang ada di sisi kiri bawah. Lalu setelah itu tool type-nya kita pilih end mill, unitnya kita pilih milimeter, lalu diameternya kita sesuaikan dengan end mill yang digunakan. Kalau misalnya menggunakan end mill diameter 6 mm, maka di sini kita ubah menjadi 6 mm. Selanjutnya kita klik apply. Nah, setelah itu kita klik grid setting. Untuk number fluidnya, berarti kalau end mill-nya menggunakan ada dua sisi pisau, berarti number fluidnya 2. Kalau misalnya cuma sisi pisaunya cuma 1, berarti 1. Ini kita sesuaikan dengan end mill yang kita pakai. Lalu untuk pass depth-nya kita gunakan 3 mm. Artinya dalam sekali proses potong, nanti kedalaman potongnya adalah sedalam 3 mm. Lalu untuk step cover ini kita gunakan 40%. Lalu untuk spindle speed ini tidak usah kita ubah. Yang perlu kita ubah adalah feed unitnya. Feed unit ini kita pilih milimeter per menit, milimeter garis miring menit. Lalu untuk feed rate-nya, feed rate ini adalah kecepatan pemotongan. Ini kita sesuaikan dengan kualitas end mill-nya. Untuk end mill yang biasa, ini biasanya menggunakan kecepatan 1000 mm per menit. Ini untuk tipe end mill yang biasa. End mill yang kayu yang biasa, ini kita gunakan 1000 mm per menit untuk feed rate-nya. Tujuannya agar end mill tidak patah waktu melakukan proses cutting. Lalu untuk plung rate-nya kita gunakan 150 mm per menit. Nah, untuk feed rate ini, pengaturan kecepatan ini harus disesuaikan dengan jenis end mill. Kalau misalnya end mill atau mata profilnya bagus, ini bisa diatur sampai 2000 mm per menit. Tapi kalau kita gunakan end mill yang biasa atau yang umum, ini cukup 1000 sampai 1200, itu sudah cukup agar end mill yang dipakai awet dan tidak cepat patah. Setelah selesai melakukan pengaturan, di sini kita klik apply, atur seperti ini, end mill 6 mm. Lalu kita klik select. Untuk yang atas ini kita klik, lalu kita klik remove. Berarti kita gunakan end mill 6 mm sesuai dengan pengaturan baru yang kita lakukan, yang disesuaikan dengan tipe end mill yang digunakan. Nah, untuk
pasnya, karena tadi di sini kita atur 5 mm, kedalaman potong 5 mm dengan pas depth 3, berarti nanti ada 2 kali proses potong. Ini konvensional, yang lainnya tidak usah diubah. Lalu untuk yang name-nya ini kita namakan parit dalam. Namanya tidak harus sama, ini saya namakan parit dalam untuk memudahkan. Pastikan parit yang tengah ini sudah kita klik, ciri-cirinya sudah berwarna merah muda seperti ini. Lalu setelah itu kita klik calculate. Jika muncul peringatan seperti ini kita klik go to vector validator, lalu kita klik search V-carving mode, ini kita centang, lalu search selected. Nah, ini masih ada vektor yang bermasalah. Ini kita close dulu, ini kita perbaiki dulu, ini kita klik. Nah, ini masih ada vektor yang bermasalah karena sudutnya terlalu tajam. Nah, jika bermasalah seperti ini kita klik kanan dulu, kita ungroup dulu, klik kanan, lalu ungroup object dulu, ungroup back untuk original object layer. Nah, setelah selesai di ungroup, baru kita klik calculate. Nah, jika masih muncul masalah seperti ini artinya kita harus lakukan satu persatu, tidak bisa kita lakukan 3 secara langsung. Artinya ketiga panel parit tadi, yang atas, yang sisi atas, sisi tengah, dan sisi bawah, tidak bisa digabungkan dan diproses menjadi satu. Artinya harus diproses satu persatu. Misalnya ini yang atas, kita klik dulu, lalu di sini namanya berarti saya tambahkan atas, kita klik yang atas, lalu klik calculate. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini untuk yang atas. Selanjutnya kita klik 2D view, kita klik yang tengah, yang panel parit dalam tengah, ini kita close dulu, lalu kita klik toolpad, pocket toolpad. Pengaturannya samakan seperti tadi. Lalu di sini namanya kita buat panel dalam tengah, lalu kita klik calculate, hasilnya seperti ini. Kita close lagi, lalu kita buka 2D view, lalu kita pilih yang bagian bawah, kita klik pocket toolpad lagi, pengaturannya masih sama. Lalu ini namanya parit dalam bawah, lalu klik calculate. Nah, maka sudah ada 3, kita centang atas, tengah, dan bawah. Ini sudah selesai. Oke, berarti tadi yang paret bagian, kita hilangkan dulu sini, parit bagian atas, dalam atas, tengah, dan bawah ini tidak usah dijadikan atau digabungkan menjadi satu, tapi kita proses sendiri-sendiri agar tidak terjadi error seperti tadi. Yang terpenting adalah untuk yang atas ini, garis-garisnya sudah digabungkan atau sudah di group. Lalu yang selanjutnya kita lakukan toolpad untuk parit yang sisi luar. Ini kita close dulu,
Lalu kita klik parit yang sisi luar area ini. Ini kita gunakan fitur Pocket Toolpad, sama. Untuk pengaturannya juga sama, cutting depth-nya disesuaikan, lalu end mill-nya juga disesuaikan karena di sini masih sama, tidak perlu diubah. Nah, lalu untuk namanya ini berarti parit luar atau parit sisi luar. Ini kita klik calculate, maka hasilnya menjadi seperti ini untuk parit yang sisi luar. Kita close, lalu kita pilih untuk pemotongan panel. Untuk pemotongan panel di multiplex ini kita klik garis yang sisi luar, kita garis kotak yang sisi luar, lalu kita gunakan fitur profile tooltip untuk melakukan pemotongan. Lalu untuk cutting depth-nya start depth 0, lalu cutting depth-nya ini kita masukkan nilainya, kita lebihkan 2 mm atau 1 mm dari tebal multiplex yang digunakan. Karena tadi kita menggunakan multiplex 18 mm, maka di sini kita masukkan 20 mm agar multiplexnya terpotong dengan sempurna, dengan rapi. Sekali lagi untuk cutting depth ini kita masukkan nilainya, kita lebihkan 1 mm atau 2 mm dari multiplex yang digunakan atau material yang akan dipotong. Lalu untuk toolnya ini kita klik select, lalu kita pilih end mill yang mau digunakan. Ini kita gunakan end mill 6 mm. Lalu pengaturannya passing depth masih sama 3 mm, step overnya 40%, lalu feed unitnya mm, feed rate 1000 mm per menit. Ini disesuaikan dengan kualitas end mill-nya. Ini 1000 cukup biasanya untuk kualitas end mill yang standar. Lalu untuk plung rate-nya 150 mm per menit. Lalu kita klik select. Nah, setelah selesai memilih toolnya, selanjutnya untuk margin vector. Untuk margin vektornya, margin vector ini kita pilih outside. Berarti nanti memotongnya adalah di sisi luar garis. Jika kita pilih inside, nanti memotongnya ada di sisi dalam garis. Sedangkan jika kita pilih on, maka nanti potongnya tepat di tengah garis. Karena kita ingin ukuran potongnya sesuai di sisi luar, maka di sini kita pilih outside atau pemotongan di luar sisi garis. Sedangkan untuk directionnya ini kita pilih konvensional. Lalu untuk offsetnya nilainya 0. Ini untuk margin vektornya kita pilih outside, yang artinya memotong di luar garis dengan direction konvensional. Lalu kita namakan filenya, ini berarti kita namakan potongan luar. Ini tidak harus sama ya namanya. Lalu kita pastikan vektor atau garis yang mau dipotong sudah diklik. Ciri-cirinya warnanya pink seperti ini. Lalu kita klik calculate. Jika muncul peringatan seperti ini kita klik OK. Maka untuk pemotongan sisi luarnya sudah selesai toolnya. Dari tool-tool yang sudah ada ini dapat kita gabungkan. Caranya ini kita klik close dulu. Kita gabungkan tool yang bagian sisi dalam. Ini kita centang tool yang sisi dalam. Ini kita centang yang sisi dalam atas, tengah, dan luar ini kita centang. Lalu kita klik grid merger untuk menggabungkan ketiga tool ini. Ini namanya berarti
parit dalam, lalu kita merge. Nah, maka ketiga parit yang sisi dalam tadi akan digabungkan seperti ini. Ini kita close dulu. Nah, parit yang dalam sudah digabungkan, lalu ada parit luar dan potongan luar. Langkah berikutnya kita simulasikan hasil toolpad-nya. Caranya ini kita gunakan preview toolpad, lalu kita klik toolpad yang akan dipraktekkan. Ini kita coba toolpad yang parit dalam, ini kita klik, lalu speednya ini kita turunkan, lalu kita klik run, maka akan dipraktekkan seperti ini. Jika terlalu lambat, ini kita cepatkan speednya, nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini untuk parit yang dalam. Untuk parit yang luar kita klik, lalu kita run atau kita play, hasilnya menjadi seperti ini. Seperti ini. Untuk yang potongan luar kita klik, lalu kita run. Maka proses potongnya akan disimulasikan seperti ini. Untuk menghilangkan bagian yang tidak digunakan, ini kita klik 2 kali. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini untuk pembuatan toolpad yang akan digunakan pada mesin CNC. Setelah selesai melakukan pengaturan toolpad, selanjutnya kita simpan. Caranya di sini kita klik save toolpad, lalu pada bagian atas ini kita pilih visible toolpad to multiple files, yang artinya nanti akan dibuat file G-code menjadi beberapa bagian, karena di sini ada 3, yaitu parit dalam, parit luar, dan potong. Nanti berarti ada 3 file G-code. Kalau mau menjadikan semua ini menjadi satu proses, dalam satu proses, berarti ini kita pilih visible toolpad to one file, yang artinya proses cuakan bagian dalam, proses cuakan bagian luar, dan proses cutting sisi luar akan dilakukan dalam satu proses, dalam satu file G-code. Tapi kalau ingin melakukan satu persatu, misalnya bagian dalam dulu, nanti setelah bagian dalam selesai pindah ke bagian luar, setelah bagian luar selesai baru dilakukan pemotongan, ini kita pilih visible toolpad to multiple files, yang artinya satu persatu, kita lakukan prosesnya satu persatu. Jika kita sudah menentukan prosesnya mau seperti apa, di sini akan saya lakukan satu persatu. Selanjutnya kita pilih post processor. Post processornya kita pilih map to atau 3 arcs mm. Ini kita pilih, kita geser, scroll ke bawah, dan kita pilih map 2 atau 3 ARCS dalam kurung milimeter. Kita pilih map 2 atau 3 ARCS dalam kurung milimeter. Lalu kita centang ketiga toolpadnya, 3 toolpad parit dalam, parit luar, dan potongan luar. Ini kita centang semuanya,
lalu kita klik Save Toolpad. Setelah itu kita buat folder G-code panel bawah. Kita buat folder di sini, kita buka, lalu kita save. Setelah melakukan save, coba kita lihat hasilnya. G-code panel bawah. Nah, ini ada 3 file, yaitu file G-code untuk parit dalam, file G-code untuk parit luar, dan file G-code untuk potongan luar. Berarti nanti dilakukan dalam 3 proses, yaitu proses dalam dulu. Setelah proses dalam selesai, kita close G-code yang dalam, kita masukkan G-code yang luar. Setelah selesai baru G-code yang potongan, seperti itu. Kita lakukan secara bertahap agar jika terjadi kesalahan kita tidak mengulang semuanya dari awal, tapi dapat kita lakukan satu persatu. Oke, setelah selesai ini kita save dulu file ASP.nya. Ini kita panel bawah, ini kita save. Oke, berarti kita sudah selesai melakukan pengaturan file G-code atau file DXF dari desainnya dibuat dengan menggunakan SketchUp, lalu diedit dengan menggunakan Corel, lalu kita proses dengan menggunakan Aspir. Selanjutnya tinggal hasil G-code ini, hasil G-code yang sudah dibuat tinggal diproses dengan menggunakan CNC dan software Mapre.